هذا بلاغ للناس Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan pertolongannya kepada kita semua, dimana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan taufiknya kepada kita semua dan memberikan pertolongan kepada kita semua untuk kita bisa mendapatkan yang namanya kebaikan. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan menggerakkan hati kita semua untuk kita bisa bermajelis ilmu seperti ini, supaya kita lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih mengenal tentang hakikat agama kita, supaya kita lebih mengenal tentang hakikat perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita di dalam perjalanan ini. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, di mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hafidz, yaitu zat yang maha menjaga makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hafidz yang dengannya atau dengan nama tersebut amalan-amalan baik kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Yang sepatutnya bagi kita semua untuk kita terus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya bagi kita untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan nama tersebut menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala memberi namanya sendiri dengan nama Al-Latif. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Latif. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya,
ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala dia wa huwal latiful khabir. Dialah Al-Latif yang maha lembut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Latif yang artinya maha lembut. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ini di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam 7 tempat. Dan 5 tempat Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan nama Al-Latif ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara nama Al-Latif dan Al-Khabir. Maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala dan maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ini? Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama maha lembut ini. Kemudian apa yang kita bisa ambil pelajaran atau kita ambil keimanan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukankah Bapak-bapak mempunyai keinginan yang terkadang keinginan tersebut dianggap adalah merupakan keinginan yang mustahil, yang mungkin tidak mungkin dicapai? Mungkin saja Bapak-bapak mempunyai keinginan yang hingga akhirnya terkadang kita putus asa untuk mendapatkan keinginan tersebut. Tapi jangan pernah khawatir. Kita punya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Latif. Yang dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita inginkan, meskipun sesuatu tersebut terkadang kelihatannya mustahil. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Latif, yang dimana terkadang keputusasaan kita itu Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan ketika kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perbaharui keimanan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang dimana Allah Subhanahu wa taala satakshifu idza ma ta'ammaltahu alla mustahila fi hadhil hayah. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan yang dimana terkadang jalan tersebut kelihatan mustahil, tetapi ternyata dengan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan sesuatu yang mustahil tersebut sampai kepada kita. Wa annallaha qadirun ala kulli syai', dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Wa anna ahlamatal mustahilata sataghdu mumkinatat tahaqquq, dan keinginan kita yang terkadang kita inginkan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ini. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ini, mereka mendefinisikan Al-Latif ketika beliau mengatakan fil lughati al-latifu al-barru bi ibadihi. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif yaitu al-barru bi ibadihi, yaitu zat yang maha baik kepada hamba-hambanya. Al-muhsinu ila khalqihi bi isalil manafi'i ilaihim bi rifqin wa lidfin, yaitu zat yang maha baik kepada makhluk-makhluknya dengan memberikan manfaat kepada mereka dengan cara yang lembut dan dengan cara yang tersembunyi. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Lutf. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Latif. Beliau menjelaskan tentang makna Al-Latif, ilmuhu bil asya'id daqiqah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu terhadap sesuatu yang sangat terperinci. Karena maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui terhadap sesuatu yang sangat terperinci.
Kemudian beliau mengatakan wa insaluhur rahmah bituruqil khafiyah, dan menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lembut juga, dengan cara yang tersembunyi. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Di mana terkandung dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ini, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu itu sangat detik, sangat terperinci. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illahu, yang tidak ada mengetahuinya kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ada di daratan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ada di lautan. Bahkan waraqah, yaitu dedaunan yang jatuh, itu pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Persis dengan detiknya, kapannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan diqqah. Mengetahui dengan cara yang terperinci. Itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam ayatnya, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sir dan akhfa. Dan ini pernah Anda jelaskan kepada Bapak-bapak. Apa perbedaan sir dan akhfa? Pak, apa perbedaan sir dan akhfa? Pak Dudi. Sering saya sampaikan. Sir tersembunyi. Akhfa juga tersembunyi. Nah, ini bapak-bapak masa nggak yang sering ngaji? Mas apa mas? Saya tanya dulu yang belajar bahasa Arab. Lupa, Asus? Lupa juga, astagfirullah. Pak siapa namanya? Siapa Pak tadi yang ngobrol sama kita Pak? Pak, siapa Pak? Apa perbedaan sir dan akhfa? Pak Irfan. Lupa juga Pak Irfan. Pak Abdurrahman. Sering kan saya sampaikan apa perbedaan sir dan akhfa. Masa cuma lupa. Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu sangat luas kepada kita semua. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sir. Sir itu sesuatu yang ada di dalam hati kita. Apa yang kita simpan belum kita ucapkan itu sir. Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya mengetahui sesuatu yang akhfa. Belum terbesit di dalam hati kita, tapi akan terbesit. Sekarang belum terbesit, tapi akan terbesit. Itu pun Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahuinya. Itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala sampai Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala kata Ibnu Qayyim, ilmuhu bil asya'id daqiqah. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang daqiq, yang terperinci. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Kemudian dikatakan juga oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika beliau ingin menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, beliau mengatakan alladzi ahata ilmuhu bis-sarair. Yang dimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang tersembunyi. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang tersembunyi. Itu makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Kemudian beliau mengatakan Al-Latifu bi ibadihil muhsinin. Bagaimana dengan hamba-hambanya? Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Al-musilu ilaihim
masalihahum, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya manfaat, kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha latif. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala begitu lembutnya kepada kita. Begitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala baiknya kepada kita. Termasuk di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Allah memberikan rizki bukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita sesuai dengan qadar, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya Allah mengatakan di dalam ayatnya, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u min ibadihi yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyul aziz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Allah adalah latif, maha lembut kepada hamba-hambanya. Bagaimana maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala? Yarzuqu may yasha'. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Terkadang kita pengen rezeki banyak gitu kan, tapi dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada si fulan? Ini satu hari 500, oh ini satu hari 100, oh ini satu hari 50.000. Kenapa dibagi seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu karena latifnya Allah Subhanahu wa taala. Karena maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Kalau Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rizki kepada hamba-hambanya, hamba-hambanya itu labaghaw fil ardi. Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Coba kalau kita dibukakan pintu dunia semuanya, rizki dunia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa takaran yang Allah Subhanahu wa taala takar. Akhirnya apa? Labaghaw fil ardi. Manusia akan banyak rusak. Tapi maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala punya ilmu, oh ini kebaikan buat hamba, oh hambaku sekarang tak kayak 50.000. Oh hambaku sekarang tak kasih 100.000. Oh hambaku sekarang tak kasih 500.000. Itu semua kenapa dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita itu tahu tentang maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala dan maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikasih 50.000, ya sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kan sebenarnya kan sudah ngasih kaidah kepada kita di dalam kehidupan ini. Kaidahnya apa? Kaidahnya seseorang itu kalau dia disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur. Dan manusia itu antara dua ini, kalau nggak disempitkan, ya dilapangkan. Kita itu tinggal menerapkan kaedahnya. Dan kita tahu tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala kok ngasih saya sekarang 50.000, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Kalau saya dikasih banyak, siapa tahu saya malah buat foya-foya, nggak bisa bersyukur. Maka akhirnya seseorang itu bisa husnudzon sama Allah. Karena maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tahu, oh iya, Allah Subhanahu wa taala menentukan seperti ini karena Allah Latif. Karena Allah mengilmui dan karena Allah Subhanahu wa taala sudah membagi seperti ini, itulah Allah Subhanahu wa taala makanya mengkaitkan antara rizki dengan apa? Dengan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan apa? Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah itu ngasih apa? Rezeki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu dengan apa? Dengan kadarnya masing-masing. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu ingin memberikan kebaikan kepada kita semua. Ingin memberikan kebaikan kepada kita semua dengan kelembutannya. Terkadang kita itu disempitkan rezekinya. Terkadang kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang kita disempitkan rezekinya oleh Allah, kita tertimpa musibah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada kita. Itulah maha latifnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan, Allah Subhanahu wa taala huwal muhsinu ila ibadihi fi khafa'in. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Makanya kalau seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sering sampaikan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas dari keadilan Allah dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Selalu ingin buat baik, selalu ingin berbuat baik kepada hambanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang kita itu selalu melihat qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu dari sisi apa? Dari sisi objek. Enggak pernah kita melihat sesuatu itu dari subjeknya. Kita enggak pernah melihat sesuatu dari subjeknya. Kita enggak pernah melihat sesuatu itu dari pelakunya. Yang kita lihat cuma kitanya. Ketika kita disempitkan rezeki, kita dikasih sakit, kemudian kita dikasih cobaan. Yang kita lihat itu kalau kita lihat dari sisi kitanya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang ada apa? Yang ada kita ngerasa susah terus. Coba kalau kita melihatnya dari sisi Allah yang berbuat, pasti akan menjadi apa? Menjadi sebuah kebaikan. Menjadi sebuah kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyempitkan rezekinya seseorang, Allah ingin dia baik. Ketika seseorang ngasih sakit kepada seseorang, Allah ingin dia baik. Buktinya apa? Buktinya bapak-bapak bisa terapkan ke dalam kehidupan bapak-bapak sendiri. Antara bapak sama anak. Terkadang pengennya anak itu kan main terus ya Pak ya. Anak itu pengennya main. Kita larang anak kita, nak jangan main. Dilarang sama bapaknya. Kalau dilihat dari sisi anak, pasti mikirnya apa? Bapakku ini marah-marah terus. Bapakku ini ngelarang-ngelarang terus. Pikirannya jelek terus. Karena apa? Selalu dimarahin, selalu ini. Tapi coba kalau kita lihat dari sisi yang berbuat. Yang marah anak atau bapak? Bapak kan? Akhirnya bapak, kalau melihat dari sisi bapaknya marah-marah itu pengen kebaikan anak atau pengen keburukan anak? Pengen kebaikan anaknya. Nak, jangan main di jalanan. Nak, jangan main pasir. Nak, jangan main ini dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dari perbuatan bapak, maka semuanya baik, nggak ada buruknya. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif anaknya, pasti mikirnya apa? Oh, bapak ini kok marah-marah terus. Oh, bapak ini kok seperti itu terus. Sama kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat kepada kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu dari perspektif kita, maka yang kita lihat itu apa? Keburukan. Orang dapat musibah, orang dapat sakit, orang kekurangan uang, pasti mikirnya apa? Duh susah kan seperti itu. Tetapi kalau melihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang berbuat, makanya kita itu selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Al-Muhsinu ila ibadihi fi khafa'in, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Wasitru min haitsu la ya'lamun. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib hambanya terkadang di mana seorang hamba itu mereka tidak mengetahui. Kemudian wa yusabbibu lahum asbaba ma'ishatihim min haitsu la yahtasibun. Allah Subhanahu wa taala maha lembutnya Allah. Allah menjadikan sesuatu itu sebab yang padahal terkadang sebab itu kita nggak cari-cari, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai bentuk sebab dari yang kita tidak sangka. Itulah maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita jualan, kita butuh uang. Terkadang kita mengharap untuk ada orang yang membeli. Terkadang ada orang dia nggak pengen beli, dia hanya jalan naik motor.
ngelihat Pak Robani, ada Pak Robani gitu kan. Tiba-tiba hatinya tergerak. Berhenti dulu lah beli roti Pak Robani. Sekarang saya mau tanya, siapa yang menggerakkan hati? Padahal tadi nggak niat beli roti. Siapa yang menggerakkan hati seorang tersebut? Padahal awalnya dia keluar rumah, dia nggak mencari roti. Tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membeli roti ketika dia melihat Pak Robani. Siapa yang menggerakkan? Al-Latif. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan sebab untuk seseorang itu mendapatkan rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seseorang dia dalam keadaan gundah gulana, dia datang ke masjid. Kemudian apa? Dia sholat 2 rakaat. Gak sengaja dia ketemu sama seseorang. Dinasehati. Sekarang siapa yang menggerakkan seseorang tersebut untuk menasehati? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Lembut. Makanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif ini, bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya sangat luas. Makna dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengilmui terhadap hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif ini yang selalu mengadakan sebab untuk kebaikan seorang hamba. Makanya ketika seseorang dia punya angan-angan yang tinggi, dia punya cita-cita yang tinggi, yang mungkin terkadang sesuatu itu terlihat mustahil, tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif. Terkadang kita mikir, ada bapak-bapak yang mungkin sudah umurnya sudah gak pantas lagi untuk belajar bahasa Arab, gak pantas lagi untuk belajar bahasa Arab. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan dengan seseorang yang bisa mengajari bahasa Arab. Kemudian hingga akhirnya belajarlah bahasa Arab. Kemudian akhirnya apa? Diberilah kemauan seorang bapak tersebut untuk belajar bahasa Arab, dan diberi kemauan kepada seseorang tersebut untuk mengajarkan bahasa Arab. Kira-kira yang menggerakkan semua ini siapa? Al-Latif. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia selalu memberikan sebab-sebab di mana seseorang itu akan mendapatkan kebaikan akhirat dia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif. Itulah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Latif. Yaitu apa? Kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam ketika masih kecil, dia bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara yasjud. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, aku melihat ada 11 bintang, 1 rembulan dan 1 matahari itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika itu bapaknya mengatakan apa? Untuk tidak diceritakan mimpi tersebut. Untuk tidak diceritakan mimpi tersebut. Akan tetapi bapaknya tahu bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihi salam akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keturunan Nabi Yusuf alaihi salam pantas untuk ditinggikan. Kenapa? Ibnul Karim. Nabi Yusuf alaihi salam anaknya orang mulia. Siapa bapaknya? Yakub. Kakeknya siapa? Ishak. Buyutnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Secara keturunan Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Pantas menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam mulia, bukan langsung diangkat nih, Nabi Yusuf kamu langsung tak jadikan mulia karena kamu keturunan Nabi. Tidak. Nabi Yusuf alaihi salam, kalau seseorang melihat bagaimana perjalanan beliau, Nabi Yusuf alaihi salam dibuang oleh saudara-saudaranya. Kalau kita mau mikir bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebab-sebabnya Nabi Yusuf alaihi salam tinggi. Dibuang dulu, dijadikan budak. Kalau orang mikir
Bagaimana mimpinya bahwasanya dia mau dijadikan tinggi, tapi sekarang dia jadi budak? Tapi tambah jauh dari mimpinya. Wah, kalau nggak paham, mimpinya berarti cuma mimpi apa namanya? Mimpi bolong apa istilahnya? Mimpi siang bolong, nggak ada artinya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam jadi budak, subhanallah, malah dipenjara. Wah, semakin jauh untuk Nabi Yusuf alaihissalam diangkat. Sudah dia jadi budak, diperjualbelikan, dimasukkan ke dalam penjara. Semakin jauh lagi, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mulai mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala enggak langsung ngirim malaikat. Udah kirim malaikat keluarkan Nabi Yusuf. Maha mampu enggak? Mampu Allah Subhanahu wa taala. Tapi maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebabnya yaitu apa? Rajanya mimpi. Kira-kira siapa yang menjadikan sebab raja itu mimpi? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana raja itu bisa bertanya kepada salah seorang yang dikeluarkan dan sudah bertemu dengan Nabi Yusuf? Semua sebab-sebab itu menunjukkan apa? Lutfillah. Menunjukkan apa? Maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab-sebab yang begitu luar biasa ini. Dijadikan seperti apa? Dijadikan cerita yang indah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam ditanya, kemudian hingga akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi seseorang yang penting di tempat tersebut. Semuanya itu adalah merupakan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Yusuf alaihissalam memahami ini adalah merupakan maha lembutnya Allah. Bagaimana Allah mengatur kehidupan seorang hamba? Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf di akhir-akhir cerita? Kata Nabi Yusuf, qad akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwani wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam paham dengan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkanku, qad akhrajani minas sijni, sudah mengeluarkanku dari penjara. Wajah abimu minal badwi, dan telah mendatangkan kalian dari badwi, dari tempat yang jauh, dari pedesaan. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah apa? Setelah setan telah menjadikan permusuhan antara diriku dengan saudara-saudaraku. Ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam, itu apa kata Nabi Yusuf? Inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku itu latif, maha lembut untuk mengatur sebab-sebab dan lain sebagainya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini enggak ada sesuatu yang kebetulan. Enggak ada sesuatu yang kebetulan. Ketika kita butuh bantuan, kok tiba-tiba ada yang bantu kita. Ketika kita kesulitan, kok tiba-tiba ada yang bantu kita. Ketika kita butuh ilmu, kok tiba-tiba ada guru yang ngajarin kita. Ketika kita butuh rizki, kok tiba-tiba ada yang beli. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu semua sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha latif. Karena Allah Subhanahu wa taala maha latif, maha lembut. Allah Subhanahu wa taala pengen apa? Gak pengen hambanya ini dikagetkan. Ya Allah, aku pengen rezeki diceblok ke duit dari atas langit, ceblok gitu. Gak mungkin. Ya Allah, saya butuh uang ya Allah, kemudian langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan uang. Ya Allah, saya lapar, kemudian langsung diturunkan makanan dari langit. Bukan seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, maha lembut, ngasih sebab-sebab. Yang dimana terkadang sebab-sebab tersebut kalau kita mau mikir, siapa sih yang menggerakkan orang ini? Siapa sih yang menggerakkan orang ini untuk beli? Siapa sih yang menggerakkan orang ini untuk berbuat baik sama kita? Siapa sih yang menggerakkan orang ini sampai mau mengajari kita? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Maka inilah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Begitu pula bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana dengan kisahnya Nabi Musa alaihi salam? Ketika Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan oleh ibunya gundah gulana. Sedih ibunya ketika menghanyutkan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada ibunya untuk mengembalikan Nabi Musa alaihi salam kepada ibunya.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa alaihissalam kembali kepada ibunya? Ketika ditemukan oleh istrinya Fir'aun dan mau disusukan kepada orang-orang ketika dia butuh untuk nyusu, ternyata apa? Ternyata Nabi Musa alaihissalam nggak nerima susunya wanita-wanita yang ada di kerajaan Fir'aun. Siapa yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam itu nggak mau menerima susu dari wanita-wanita yang ada di kerajaan tersebut? Hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala kembalikan Nabi Musa alaihissalam kepada siapa? Kepada ibunya. Nah, sebab-sebab yang seperti ini itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu semua karena apa? Karena maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sebab-sebab bagi seorang hambanya. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita sehari-harinya, kalau kita terkadang kita itu ketemu sama orang, kok kita ketemu kebetulan ya kita? Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kenapa itu semua? Karena itu maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sebab. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara kisah maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul sudah terjadi, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihajar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diboikot. Tahu kan ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim itu betul-betul diboikot. Sampai hingga akhirnya orang-orang musyrikin bikin perjanjian bahwasanya apa? Enggak boleh muamalah dengan Bani Hashim. Enggak boleh bermuamalah, enggak boleh berjual beli, enggak boleh ngobrol dengan Bani Hashim. Kemudian apa? Perjanjian tersebut digantung di mana? Digantung di sisi Ka'bah. Ketika itu apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika itu merasa kesulitan sangat luar biasa. Sampai diceritakan di dalam sirah Nabawiyah, para sahabat ketika itu apa? Sampai makan daun, kayak daun yang biasa dimakan oleh onta itu dimakan oleh para sahabat, dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu. Bahkan saking sedihnya, saking luar biasa laparnya, kalau nggak salah seorang sahabat dia malam-malam menginjak sesuatu yang lembek. Kemudian saking laparnya dia makan, sampai dia mengatakan apa? Saya nggak tahu apa yang saya makan sampai sekarang, katanya. Apa yang dimakan karena sudah begitu laparnya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu hingga akhirnya dibatalkan. Allah Subhanahu wa taala enggak turunkan malaikat merobek-robek kertas perjanjian tersebut. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala kirimkan apa? Rayap. Allah Subhanahu wa taala kirimkan rayap untuk memakan apa? Untuk memakan perjanjian tersebut. Itulah maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita betul-betul mengenal tentang maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan sebab-sebab untuk kita mendapatkan maslahat, maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Nah, Pak Jailani, tafadhol. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjadikan sebab-sebab bagi kita semua untuk kita mendapatkan maslahat baik kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Terkadang bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum pernah tidur malam. Antum mungkin di awal malam antum pernah niat saya nanti bangun malam untuk salat malam. Dan ketika di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab untuk kita bangun. Terkadang dijadikanlah anak kita mungkin nangis. Terkadang tiba-tiba kita kaget dengan sesuatu, jeduk, bangun gitu. Terkadang ada sesuatu hal yang itu bisa membuat kita bangun. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadikan semua itu? Yang menjadikan sebab supaya kita bangun ketika kita niatkan untuk bangun malam.
Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ dialah Allah Subhanahu wa taala maha lembut, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Al-Latif, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif itu tidak mungkin kecuali dibarengi dengan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Yang pertama apa? Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Maha mengetahui. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebab-sebab kebaikan kita kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mempunyai nama Al-Latif ini harus digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ini Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan sesuatu supaya kita mendapatkannya. Lantas kalau Allah Subhanahu wa taala nggak mampu untuk menjadikan sesuatu itu sebab, akhirnya apa? Sesuatu itu nggak akan pernah kita dapatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab bagi kita. Oleh karena itu, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif terkandung di dalamnya Al-Alim dan terkandung di dalamnya Al-Khaliq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Dengan maha kelembutannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu. Dengan maha kelembutannya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan sebab-sebab supaya kita mendapatkan maslahat, baik itu maslahat duniawiyah ataupun maslahat ukhrawiyah. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan kepada kita semua untuk kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan fasan yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan kalian untuk mendapatkan sesuatu yang mudah. Kira-kira bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya antum di sini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan? Menginginkan kebaikan. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati. Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Allah mudahkan perjalanannya. Ada seseorang yang mungkin dia ada keinginan, tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala enggak latif kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Disibukkanlah dengan urusan dunianya. Yang harusnya dia taklim, ternyata anak harus jualan. Yang seharusnya dia taklim, ternyata anak ada tamu. Sekarang siapa yang menghalangi seseorang itu untuk datang ke taklim? Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjadikan sebab latif, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan kepada kita dan menjadikan sebab-sebab untuk kita mendapatkan kebaikan tersebut. Kalau kita tahu seperti ini, maka sepatutnya bagi kita untuk apa? Untuk kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghamparkan sebab-sebab kebaikan kepada kita, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Hendaknya kita menjaga sebab-sebab tersebut. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala Ya Latif. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif yang sepatutnya bagi kita untuk kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus kita diberikan sebab-sebab kebaikan. Terus kita dijauhkan dari sebab-sebab untuk kita menjadi orang yang sengsara di dunia dan akhirat. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa Anda sampaikan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat buat kita semua dan menjadikan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan maha lembutnya yang selalu membentangkan sebab-sebab kebaikan buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.